Udah dapat dicukupkan. Baik, selanjutnya mungkin ke sambutan dari Bapak Kepala Departemen, Bapak Desa Dua Warna sebagai juga sebagai pengampu mata kuliah Geofisika Kelautan. Iya, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati eh, pemateri, ya Pak Rifki, ya atas kesempatannya dan keleluasaannya memberikan sharing kepada kami. 4 kali pertemuan atau 16 kali pertemuan Pak Rifki ya? Bisa, Pak. Tapi saya langsung diangkat kayak jadi dosen Oh tetap. ya, tuh ya, ya nggak apa-apa lah. Jadi nanti Pak Rifki kita jadikan dosen tamu tetap lah ya, tiap tahun mengajar di tempat kami. Semoga Pak Rifki bersedia. Dan ini adalah merupakan lamaran kami ya, walaupun tanpa menggunakan seserahan ya, itu tanpa menggunakan seserahan. Harapan kami adalah saya secara pribadi maupun departemen melamar Pak Rifki untuk menjadi dosen tamu kami tiap tahun mengisi mata kuliah ini ya, sehingga apa namanya, pengalaman Pak Rifki bisa di-share kepada mahasiswa-mahasiswa kami ya, karena gini Pak Rifki, serta adik-adik sekalian, bahwa ITS selalu menggaungkan bahwa ITS adalah merupakan pusat maritim gitu ya, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Hadi kemarin. Tetapi sedikit sekali kita riset maupun penelitian maupun tugas akhir yang berkaitan dengan objek di laut maupun di offshore maupun di pantai gitu ya. Jadi hampir semuanya TA di Teknik Geofisika ini semuanya di darat. Nah, harapan kami adalah dengan adanya pencerahan dan pengalaman dari pemateri kali ini ya Pak Rifki, itu adalah membuka wawasan kepada mahasiswa kami, dan juga mungkin bagi adik-adik yang ingin, ini saya juga sekaligus melamar juga nih ke Pak Rifki, kalau ada mahasiswa kami yang mau KP maupun TA di perusahaannya Bapak, mohon diperkenankan ya kan, termasuk juga mungkin tugas akhir dari bagian tesis Bapak, monggo lah diserahkan kepada mahasiswa kami lah untuk membantu pekerjaan Bapak gitu ya. Jadi dengan demikian mahasiswa kami punya pengalaman tugas akhir maupun KP berkaitan dengan geofisika kelautan. Itu harapan kami Pak Rifki. Jadi sekali lagi mohon berkenan Pak Rifki untuk memberikan apa namanya, eh, perkuliahan ya, tidak hanya di semester ini, mungkin tahun depan dan berikutnya dan seterusnya gitu ya. Sehingga sekali lagi mahasiswa kami punya wawasan terkait masalah bagaimana pengukuran geofisika untuk objek di marine atau di laut gitu ya. Dan adik-adik, terutama untuk mahasiswa yang diwajibkan untuk menghadiri kuliah ini, ya mohon fokus sekali lagi, jangan apa namanya, jangan melamun sendiri, walaupun secara online. Ayo kita perhatikan ya, mumpung di hadapan kita ini ada expert, benar-benar expert di bidang geofisika kelautan ya, dan Pak Arif ini nanti akan menjelaskan. Ini masih pertama ya, pertama, mungkin minggu depan ada kuliah lagi dan seterusnya gitu ya. Seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, nanti Pak Rifki juga akan memberikan beberapa case terkait pengukuran apa namanya, contoh adalah pengukuran magnetik, pengukuran eh, ekosonder ya, ekosonder sama Ya, apa namanya, set ekosonder scan juga ya sonar, Bapak Pak. ya, Pak Rifki ya. Set scan Scan sonar sonar hasilnya Sahabat Profiler. dan juga seismic single channel atau sub-bottom profile, dan juga Pak Rifki akan memperkenalkan kepada kita semua software buatan Indonesia gitu ya. Nanti kita pelajari dan nanti kita bandingkan dengan software yang ada di kita. Waduh, mohon maaf Pak Rifki, software yang ada di kita software crack maksudnya gitu ya.
Tapi tidak boleh kita sebutkan dalam perkuliahan ini, ya. Itu. Jadi tugas besar nanti adik-adik, terutama yang mata kuliah fisika kelautan adalah belajar mengolah data dan interpretasi gitu ya. Itu nanti juga dibantu oleh apa namanya, setelah Pak Rifki selesai nanti dilanjutkan oleh saya gitu ya. Oke, demikian sambutan. Sekali lagi terima kasih Pak Rifki ya yang telah meluangkan waktu ya dari kesibukannya untuk memberikan sharing kepada mahasiswa kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang atas sambutannya. Mungkin selanjutnya langsung ke materi saja. Sebelum kita lanjutkan ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Rifki. Bapak Rifki Adhiryatna ini sebagai CEO dari Sonarfix yang sekarang sedang menempuh pendidikan Teknik Geomatika ITS. Dan untuk pengalamannya, Bapak Rifki di sini yang pertama di PT Mahakarya Geosurvey sebagai geofisikalis dan partisip, kemudian freelance, dan selanjutnya di PT Sonarfix sebagai CEO. Oke, mungkin selanjutnya bisa saya serahkan kepada Bapak Rifki Adhiryatna untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang, Mbak Win, Mas Eki. Saya merasa sangat terapresiasi dan terhormat atas kesempatan ini. Ya, sebenarnya juga masih banyak belajar, tapi mudah-mudahan dari pengalaman selama 12 tahun di dunia survei geofisika ini bisa memberikan banyak pencerahan kepada teman-teman, adik-adik gitu ya. Karena ya saya juga sadar waktu zaman kuliah dulu itu gap antara industri dengan instansi pendidikan itu cukup lebar di dunia survei ini. Nah, salam kenal untuk semuanya. Mohon izinkan saya share screen. Oke, bagaimana kabarnya semua rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, Pada kesempatan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Eh, untuk itu, saya akan menyampaikan beberapa sebuah materi tentang survei geofisikal laut yang insya Allah akan ada 4 pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama ini, saya akan mencoba menyampaikan pendahuluan untuk tema tersebut. Ya, tadi udah disebutkan juga kan CV saya kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau bisa dilihat di sebelah kanan, ini apa ya? Sebenarnya nggak pamer juga, cuma trigger buat buat teman-teman supaya wah seru juga ya ternyata jadi seorang marine geofisicist gitu kan. Jadi ini beberapa pekerjaan di beberapa tahun terakhir saya itu ada di Italia, di Qatar, di Jerman, Azerbaijan dan lain sebagainya. Jadi selain memang lingkungan kerjanya menarik, kita juga berkesempatan untuk jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalkan saya kerja di Eropa, setelah bekerja, saya itu bisa stay dulu di sana sekitar 5 hari atau seminggu, tergantung permintaan ya. Cuma karena di rumah ada keluarga, ada tanggung jawab, paling saya cuma numpang lewat aja sehari 2 hari. Nah, jadi untuk kuliah ini sendiri sebetulnya kita bisa berbicara di luar materi juga ya, selama itu masih dalam koridor survei geofisika. Jadi kalau ada rekan-rekan pertanyaan tentang karir dan juga pengalaman, insya Allah saya akan terbuka untuk itu. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi kuliah juga, barangkali teman-teman kan mengawang-awang menebak-nebak sebenarnya geofisika laut itu buat apa sih gitu kan ya, realnya apa, aplikasinya apa gitu kan. Nah, ini jadi berdasarkan pengalaman saya selama kuliah, terus beberapa obrolan dengan adik-adik fresh graduate, ada apa eh, rekan-rekan yang sedang kerja bersama saya itu kan masih tergolong fresh graduate. Jadi memang di kuliah itu
geofisika ini lebih membahas tentang eksplorasi ya, terutama yang di marine itu. Jadi benar-benar fokus ke seismik. Yang itu yang sejauh ini saya tahu. Ya mudah-mudahan untuk ITS sendiri itu udah melebar lebih ke industri-industri yang lain. Jadi seperti kalau yang sekarang sedang hype itu renewable energy ya. Jadi offshore wind farm, dan offshore wind farm itu sekarang sedang berkembang sangat pesat di Eropa, kemudian di daerah Asia dengan angin yang sangat kencang yang banyak badai, seperti Taiwan, Jepang, Korea, kemudian di Amerika juga. Dan sekarang itu di daerah Australia itu juga kan cukup besar anginnya. Mereka sudah mulai mengembangkan offshore wind farm. Nah, kemudian oil and gas, kalau oil and gas itu hampir seluruh dunia udah hampir pasti ada industrinya. Dan untuk aplikasi survei geofisika laut di Indonesia ini masih lebih cenderung ke oil and gas. Jadi dia itu untuk pengeboran kita survei dulu. Jadi sebelum melakukan pengeboran, kita harus tahu bahwa daerah yang akan kita bor itu aman gitu. Untuk itu kita perlu lakukan survei geofisika laut. Kenapa sih nggak pakai data survei eksplorasi aja? Pasti kan itu jadi pertanyaan kan. Nah ini itu lebih apa ya? Jadi kalau survei eksplorasi, target 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 survei kita itu sangat dalam, bisa kalau dalam satuan millisecond, satuan kedalaman waktu gitu dia bisa 1 hingga 2 second, sorry. Ya, second 1 sampai 2 second. Sedangkan kalau survei geofisika laut ini lebih cenderung dangkal, itu tergantung alatnya, tapi maksimum itu bisa sekitar 0,5 second atau 500 millisecond. Dan itu udah sangat dalam sebetulnya. Jadi untuk geofisika eksplorasi, 2D ataupun 3D seismik, dia tidak akan mempunyai resolusi yang bagus untuk menginvestigasi atau mempelajari kondisi geologi di atas 500 millisecond, 0 sampai 500 millisecond. Sehingga di situ diperlukan peran survei geofisika laut dengan dengan penetrasi yang lebih dangkal dan resolusi yang lebih tinggi. Nah, yang berikutnya itu adalah marine transportation. Ini bisa kita aplikasikan untuk pengembangan pelabuhan, kemudian jalur pelayaran, karena di situ juga kan kita harus tahu seberapa dangkal, kemudian apakah ada bahaya untuk membuat sebuah port di situ atau pelabuhan di situ. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung memancangkan tiang aja gitu di situ. Memang harus ada studinya. Nah, kemudian juga untuk marine biologi itu biasanya kalau industri di luar itu mereka pelestarian rumput laut, pelestarian koral bisa memakai metode survei geofisika laut ini. Dan yang di Indonesia ada juga itu salah satunya adalah Telco ya. Kemarin itu Telkom itu mungkin sampai sekarang sedang dikerjakan, sedang mengerjakan palaparing, dan itu sebelum dilakukan penggelaran kabel sudah apa ya, wajib hukumnya harus ada survei geofisika laut untuk mengestimasi berapa panjang atau kebutuhan kabel laut yang diperlukan, terus apakah area ini bisa dilalui oleh kabel gitu kan. Nah, berkaitan dengan oil and gas juga, tentunya untuk yang sekarang itu oil and gas dari laut, dari offshore, banyak yang ditransport melalui pipa. Nah, untuk melakukan penggelaran pipa diperlukan juga survei geofisika laut. Nah, ini aplikasinya seperti yang saya jelaskan tadi, itu sudah termasuk di dalam industri. Nah, kalau yang untuk UXO Risk Management ini, kalau Submarine Cable and Pipeline Survey barusan saya sebutkan, kalau UXO Risk Management ini dia untuk menginvestigasi keberadaan bom. Jadi UXO itu kepanjangan dari Unordnance Exploded Object ya. Unexploded Ordnance, sorry. Jadi emang bom dari bekas perang dunia zaman dulu yang belum sempat meledak. Jadi kalau kita mau membuat sebuah infrastruktur bawah laut, kita harus pastikan aman dari UXO. Dan di Indonesia juga sebetulnya ada daerah-daerah yang rawan UXO seperti di Teluk Lamong, di Gresik situ saya dulu pernah ketemu dengan bom waktu bikin pelabuhan yang di Pelindo itu. Kemudian di daerah Belawan juga itu ada. Nah, kalau di daerah-daerah Eropa sana sudah pasti banyak ya, karena memang di sana pangkalan militer. Dan untuk geotechnical studies itu berhubungan dengan drilling dan lain-lain. Ya, dan yang lainnya itu sudah saya jelaskan di industri yang berelasi. Nah, ini jadi sewaktu kuliah dulu emang
materi yang saya dapatkan itu sangat sedikit sekali, bahkan mungkin hanya kulitnya ya untuk membahas side scan sonar, sahabat profiler atau seismic single channel, mungkin hanya magnetometer yang dibahas secara lebih luas. Nah, kenapa penting aplikasinya? Nah, untuk menggelar pipa bawah laut, kita harus memerlukan sebuah survei geofisika untuk menghindari hal-hal seperti ini. Itu apa namanya? Itu adalah free span pipeline. Jadi pipeline yang menggantung. Jadi kalau kita menggelar pipa dengan kontur morfologi yang tidak rata, dia akan menggantung dan otomatis durabilitasnya tidak lama. Jadi dengan adanya survei geofisika ini untuk menghindari hal-hal ini sehingga diharapkan durability dari pipa ini bisa bertahan lama. Kemudian blowout itu seperti yang Deepwater Horizon kalau pernah teman-teman lihat filmnya, itu salah satunya adalah efek drilling yang mengenai shallow gas. Jadi shallow gas itu memang bukan target eksplorasi, bukan target eksplorasi dari sebuah perusahaan, namun dia berada di area yang sangat dangkal dengan tekanan yang rendah, tapi untuk ketika keluar di permukaan itu akan menjadi tinggi otomatis dan beracun ya, lebih banyak kandungan metananya. Untuk itu kita harus hindari kemungkinan adanya shallow gas di area yang akan kita drilling. Nah, ini juga ada lagi kasus rig yang tenggelam. Jadi ini wahana untuk melakukan drilling. Dia itu kan mempunyai kaki biasanya 3 yang seperti ini nih. Nah, kalau misalkan di bawah kakinya itu dia kan dipancangkan, kita harus mempelajari dulu lapisan geologinya seperti apa. Kalau misalkan di situ ternyata ada channel, otomatis kan dia akan lebih lunak dibandingkan lapisan geologi yang sudah firm. Nah, kalau salah satunya kena channel, efeknya akan seperti ini, jadi miring dan lama-lama tenggelam. Jadi memang sangat penting ya survei geofisika laut itu sebetulnya. Daripada rugi jutaan dolar, lebih baik mengeluarkan berapa dulu gitu, tapi dengan apa ya, dengan meminimalisir resiko yang jauh lebih besar. Jadi memang untuk pekerjaan saya sendiri ini lebih banyak ke geohazard dan itu pekerjaan-pekerjaan kecil sebetulnya, tapi volumenya banyak gitu, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, jadi sebelum melangkah lebih jauh juga, kita harus tahu survei sistemnya ya. Ini untuk yang saya ilustrasikan adalah sebuah survei di daerah lepas pantai atau offshore. Jadi eh, pertama itu, kalaupun kita punya data, sebagus apapun data, hal yang hal lainnya yang nggak kalah penting adalah navigasi atau posisi ya. Jadi kalau kita punya data bagus, tapi posisinya nggak ada, untuk apa gitu kan? Atau bahkan posisinya jelek, ya untuk apa juga, useless itu. Sehingga kita harus memastikan posisi yang kita miliki ketika kita melakukan akuisisi data itu harus bagus, dan itu didapatkan dengan dari sebuah satelit navigation. Jadi di dalam kapal ini ada sebuah differential global navigation satellite system. Jadi si satelit navigation ini akan mengirim posisi si kapal itu berada karena dia punya antena receiver. Nah, dari posisi yang ada di sini, dia akan melakukan komputasi dan kalkulasi posisi-posisi yang lainnya. Dan itu biasanya tugasnya seorang navigator atau surveyor yang berbackground geodesi ataupun geomatika. Jadi mereka hitung sehingga mereka dapat eh, menentukan posisi ini ada di mana gitu kan secara real time, posisi ini dan yang lainnya juga. Nah, ini adalah contoh-contoh metodenya. Di sini biasanya ada sub-bottom profiler yang mounted atau yang dipasang di kapal. Kemudian di sini ada echo sounder. Di sini juga ada seismic source biasanya. Tapi ini nggak selalu harus semua ada ya. Bisa jadi salah satu aja. Nah, ini seismic 2D. Dia ada seismic source dan beberapa hydrophone ataupun multi channel. Nah, di sini juga ada soil sampling dan yang terakhir side scan sonar. Dan satu lagi itu ada magnetometer juga, jadi sistemnya sama dengan side scan sonar. Untuk sub-bottom dia biasanya dipasang di kapal, jadi posisinya fix sama dengan echo sounder, baik multi beam ataupun single beam. Kemudian untuk seismic source dan streamer biasanya dia ditarik atau istilahnya towing, sama seperti side scan sonar dan magnetometer, dia akan ditowing hingga nggak panjang tertentu di belakang kapal. Nah, ini untuk survei equipment-nya sendiri. Jadi dari
beberapa alat yang biasa digunakan untuk melakukan survei geofisika adalah single beam echo sounder, kemudian multi beam echo sounder. Nah, kedua alat ini untuk mengukur kedalaman di suatu area. Bedanya apa sih? Jadi kalau single beam itu dia mengukur hanya satu titik tepat di bawahnya. Jadi memang agak lama ya, satu titik aja di sepanjang lintasan. Jadi kalaupun lintasannya lurus ya dia akan dapat datanya lurus. Sedangkan multi beam itu dia mempunyai SWOT atau sapuan, bentuknya seperti sapuan ya atau kipasan gitu. Dia akan lebih cepat ketika melakukan sebuah pengukuran kedalaman dan otomatis akan lebih detail juga. Nah, ini side scan sonar. Side scan sonar itu dia alat yang digunakan untuk mencitrakan objek-objek yang berada di dasar laut. Kalau di bawahnya dasar laut atau seabed itu dia nggak bisa karena memang nggak tembus. Nah, sedangkan sub-bottom profiler, nah itu baru tugasnya dia untuk memetakan objek-objek yang di bawah dasar laut atau subseabed. Biasa kita kenal juga sebagai seismic single channel. Dan ini kemudian ada magnetometer juga. Tapi jangan salah, kalau magnetometer yang di marine itu agak sedikit berbeda dengan yang di darat. Dulu juga saya mikirnya, kenapa magnetometer nggak ada koreksi diurnal gitu kan, koreksi apa regional dan lain-lain gitu kan. Ternyata memang sistemnya beda karena magnetometer yang dipakai di marine ini dia benar-benar lokal ya. Jadi hanya untuk mendeteksi objek atau benda yang mengandung logam, bukan untuk eksplorasi. Nah, ini survey equipment untuk positioning support-nya, jadi untuk mendukung sistem positioning. Yang pertama ada DGNSS atau Differential Global Navigation Satellite System untuk menentukan posisi di mana si kapal itu berada. Kemudian gyro heading itu untuk menentukan si kapal itu menghadap kemana sih gitu, si kepalanya itu menghadap kemana. Nah, ini penting untuk data-data ini. Kemudian ada MRU atau Motion Reference Unit. Jadi kita dari arti katanya juga itu motion ya. Jadi dia digunakan untuk merekam pergerakan kapal terhadap sumbu nol, baik terhadap X maupun Y maupun Z gitu. Kemudian juga di sini ada hip compensator. Hip compensator itu dia alat yang untuk merekam pergerakan kapal secara vertikal akibat swell biasanya atau ombak. Nah, kemudian di sini ada USBL juga, ultra short baseline. Dia itu digunakan untuk menentukan posisi alat-alat yang berada di bawah laut yang posisinya relatif jauh dari kapal. Jadi uh, posisi yang dikirim dari beacon atau sebuah sistem USBL ini akan langsung merupakan posisi si side scan sonar. Jadi itu secara real time si beacon atau USBL ini dia akan memancarkan sebuah gelombang akustik. Kemudian dari software si navigasinya dia akan melakukan kalkulasi sehingga didapatkanlah posisi side scan sonar ataupun magnetometer ataupun ROV yang dipasang beacon. Jadi USBL itu adalah sebuah sistem, dia ada beacon dan transducer. Beacon itu yang merupakan alat yang memancarkan sinyalnya yang dipasang di side scan sonar, dia akan memancarkan sinyal sonar, kemudian diterima oleh transducer atau sebuah receiver yang berada di kapal. Dan yang terakhir itu sound velocity profiler. Jadi sound velocity profiler itu alat untuk menghitung cepat lambat gelombang suara di medium air. Nah, kalau kita lihat itu di sini merah itu mandatory ya. Terus yang biru itu diwajibkan sebetulnya, nggak required lagi untuk layback atau posisi side scan magnetometer lebih dari 20 meter di belakang kapal. Dan yang hijau itu dia lebih ke opsional. Jadi kalau ada dia akan lebih bagus si ini. Seperti ini single beam echo sounder itu dia ada positioning, wajib juga ada hip compensator. Karena kalau nggak kan kedalamannya akan keriting gitu kan. Dan yang ini 6 itu wajib juga send velocity profiler. Karena untuk mendapatkan kedalaman itu kan S sama dengan V per T ya. V sama dengan S per T. Jadi kalau S artinya kan V yang didapatkan sound velocity profiler dikalikan dengan waktu tiba yang didapatkan oleh alat. Multi beam echo sounder juga demikian. Namun di sini ada juga gyro heading dan motion reference unit yang mandatory juga. Jadi dia tidak bisa mentoleransi kesalahan dari arah kapal. Jadi harus betul-betul ya. Karena ketika misalkan SWOT-nya begini, ternyata si kapalnya menghadapnya agak mencong karena salah gyro heading, otomatis datanya juga ngaco gitu. Kemudian untuk MRU juga
karena ada efek pergerakan kapal akibat ombak, akibat angin gitu kan, dia harus terkontrol. Jadi si multi beam echo sounder ini ketika begini dia langsung dikoreksi dengan MRU itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, dan yang paling mandatori itu otomatis sistem positioning. Nah, ini untuk survei timnya sendiri ya. Biasanya minimal itu sebuah survei tim itu yang di offshore terdiri dari 5 orang, 5 tim, sorry 5 posisi. Yang pertama itu party chief, dia itu mengordinir semua pekerjaan di lapangan yang berkaitan dengan akuisisi data. Kemudian hydrographic surveyor ataupun navigator, biasanya teman-teman ini backgroundnya geodesi ataupun geomatika. Dia itu berkoordinasi dengan jurumudi untuk mengarahkan arah gerak kapal untuk menentukan lintasan yang akan dilalui dalam mengambil data. Kemudian juga ada geofisicist, ya kita-kita ini, jadi tugas kita itu pertama adalah QC data, kemudian dilakukan processing data juga, kemudian kita lakukan interpretasi juga, dan kita lakukan penulisan laporan juga. Jadi kalau di Indonesia itu all in one sebetulnya geofisicist hampir ya. Cuma kalau di luar negeri itu relatif lebih ringan, jadi jangan khawatir teman-teman. Uh, Kalau mau berkarir di bidang geofisicist jangan tanggung-tanggung, langsung aja keluar karena pekerjaannya juga relatif lebih ringan, kemudian ya rate-nya juga relatif lebih tinggi otomatis karena pakai gaji bule sedangkan kita apa biaya hidup lokal gitu kan. Nah, kemudian di sini ada data prosesor juga. Data prosesor itu dia untuk memproses data-data echo sounder seperti multibeam pada khususnya, dan juga membuat sebuah chart atau peta yang kita namakan sebagai sebuah proses drafting. Nah, itu background seorang data processor itu biasanya bisa dari geodesi, geomatika, bisa juga dari seorang yang berbackground geofisika ataupun fisika bumi. Dan oh ya, untuk geofisisi sendiri ini juga sebenarnya nggak menutup peluang untuk seorang geologis pindah ke geofisisis. Karena uh, metode geofisika yang kita gunakan di survei geofisika laut ini cenderung tidak membutuhkan proses yang advance ya, seperti eksplorasi seperti itu. Bahkan ada juga orang yang berbackground fisika menjadi seorang geofisisis. Itu beberapa kali saya ketemukan. Nah, untuk survei engineer ini sendiri biasanya backgroundnya itu elektronik, teknik elektro, ataupun teknik mesin, kadang ada juga dari mekatronika, bahkan ada yang informatika, hanya dengan sedikit penyesuaian untuk melakukan troubleshooting di apa itu namanya, kelistrikan ya. Nah, untuk sonarnya sendiri ini merupakan sebuah apa ya, sebuah media yang kita manfaatkan untuk melakukan sebuah survei sehingga kita dapat memetakan daerah-daerah di bawah laut gitu. Jadi kalau dari ikatan sendiri itu sonar itu sound navigation and ranging. Jadi dia memang digunakan untuk navigasi dan juga mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang suara gitu kan. Ini awalnya digunakan oleh Angkatan Laut Amerika pada saat Perang Dunia. Jadi dia itu memang untuk navigasi dan untuk mendeteksi kemungkinan adanya musuh menggunakan metode sonar ini. Jadi seiring berkembangnya waktu, ternyata Perang Dunia itu yang membawa efek positifnya salah satunya ke dunia survei juga. Jadi hampir semua survei geofisika laut ini memanfaatkan media sonar ini untuk melakukan surveinya. Nah, untuk batimetri, kita masuk ke batimetri. Jadi sebenarnya si batimetri sendiri itu sedikit relate dengan geofisika ya, karena ini sebetulnya pekerjaan orang geodesi dan oceanografi gitu kan. Karena ya agak abu-abu juga sih. Gelombangnya juga kan nggak masuk ke bawah bumi kan, tapi gelombang yang digunakan itu hanya masuk di dalam media air tanpa masuk ke bumi dan langsung dipantulkan ketika menemui dasar laut. Jadi survei batimetri ini adalah kegiatan untuk memetakan topografi ya. Nah, ini multi beam echo sounder di sini. Dia mempunyai sebuah satuan SWOT. Ini lintasannya yang hitam. Jadi ketika dia lewat dia akan memetakan seperti ini, membentuk sebuah morfologi. Tentunya dengan beberapa proses lebih lanjut lagi. Namun tanpa diproses pun dia akan tampak morfologinya seperti apa, namun dengan noise yang cukup banyak biasanya. Nah, ini dari survei batimetri itu biasanya ada dua, dan yang pertama itu adalah single beam echo sounder.
seperti saya sebutkan tadi, jadi dia itu hanya merekam, memancarkan satu kali dan merekam pun gelombang yang berbalik hanya satu kali, benar-benar satu titik. Lebih ke single channel kalau kita ibaratkan dengan seismik ya. Nah, ini dia ngeping, kemudian ketemu dasar laut, memantul, dan langsung direkam. Nah, untuk yang multi beam itu dia begini, ngepingnya sebenarnya satu kali ya kan, karena dia itu spherical divergence kan, itu apa, gelombang itu merambat secara tiga arah ya kan, secara tiga dimensi. Nah, dia itu karena ada banyak beam, beam itu balok yang sebenarnya alat untuk menerima yang yang terkonfigurasi tegak lurus biasanya dengan arah lintasan, jadi dia membentuk sebuah sapuan. Ketika dia memantul dengan sudut tertentu, dia akan kembali direkam, jadilah sapuan dan lebih cepat dibanding single beam. Nah, ini contoh data single beam, itu sebelumnya juga sama. Jadi ini water column, kenapa ini ada noise? Itu karena efek uh, permukaan ya, si surface atau ombak-ombak kecil itu. Nah, ini dia si dasar lautnya. Nah, ini si single beam echo sounder ini satu alat pendukung yang cukup penting adalah heave compensator. Jadi kalau heave compensator itu seperti ini ya. Dia ini tanpa heave jadi keriting gitu kan. Karena ada apa, ketika ada ombak naik dia akan naik, ketika ada ombak turun dia akan turun. Tapi kan sebetulnya dia lurus-lurus aja. Nah, itu pentingnya heave compensator, dia akan mengkompensasi eh, gangguan-gangguan seperti ini. Jadi kalau dipakai dia akan lebih lurus. Nah, ini dia udah ada hip compensatornya, dia lebih lurus. Nah, ini untuk multi beam echo sounder. Jadi secara singkatnya yang ini single beam, ini multi beam. Dia memancarkan sebuah gelombang suara, sebuah sinyal, kemudian dengan berbagai sudut tergantung dari jumlah beamnya dia akan diterima kembali. Sistemnya sama, hanya beda di sini aja. Nah, untuk multi beam echo sounder sendiri, dia itu punya tiga luaran atau tiga output ya. Sebetulnya itu awalnya itu yang paling apa ya, top of mind dari multi beam echo sounder adalah pengukuran kedalaman atau bathymetry. Jadi kalau kita bisa lihat sebelah kiri itu warna-warni kan di sini. Kita bisa lihat juga sebenarnya dari legendnya. Dia itu bathymetry atau dalam kurung meter gitu. Nah, ini menyatakan kedalaman. Kalau di sini yang itu kedalaman 175 dan yang merah itu 155. Nah, ini bagus untuk memetakan kedalaman. Kemudian di sini ada water column backscatter. Kita bisa lihat juga legendanya, dia itu relatif amplitude atau desibel. Semakin keras dia semakin merah, dan semakin lunak dia ke arah biru. Nah, ini kan kelihatan nih ada merah-merah sedikit di sini. Artinya dia ada sebuah objek di kolom air. Jadi water column backscatter ini untuk mengidentifikasi objek-objek yang ada di kolom air seperti rumput laut. Kemudian ada juga bubble gas yang biasanya terintrusi dari bawah. Dan yang terakhir itu backscatter. Backscatter itu yang abu-abu ini dia. Nah, kita bisa lihat dari legendanya juga dia itu amplitude kan. Hitam itu di sini cenderung lebih lunak dan putih itu cenderung lebih keras. Artinya bisa jadi hitam-hitam ini merupakan lempung atau lanau, dan yang putih-putih ini bisa jadi batu atau mungkin batuan seperti gravel boulder atau batuan-batuan keras lainnya. Oke, kita masuk ke side scan sonar. Mudah-mudahan sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan aja nggak apa-apa, biar kita nggak terlalu jauh balik laginya. Karena ini cukup banyak juga materinya sebetulnya. 2 jam untuk sebuah introduction survei geofisika itu cukup padat. Tapi insya Allah ilmunya daging semua ya kalau kata orang-orang marketing workshop zaman sekarang, Mas. Karena eh, banyak yang kita belum pelajari, bukan tidak kita pelajari, banyak kita belum pelajari di kuliah gitu kan. Nah, oke. Em, Coba saya cek dulu.
Oke, bisa lanjut ya, karena sepertinya udah pada paham semua. Nanti nitip aja Pak Anang kuisnya tentang echo sounder juga. Oke, langsung masuk ke side scan sonar. Nah, ini bagiannya geofizisis ya, partnya. Jadi teman-teman harusnya paham dan tertarik karena ini sebenarnya pekerjaan yang relatif mudah, tapi bisa dikatakan cuan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ngerti ya rugi aja sih, karena banyak eh, mahasiswa bahkan apa ya, bahkan orang yang sudah berkecimpung di geofisika nggak tahu apa itu side scan sonar. Bahkan ketika sudah menjadi klien representatif seperti di perusahaan-perusahaan eh, Pertamina atau misalkan Medco kayak gitu dia nggak ngerti. Jadi ada kemungkinan bisa aja sedikit di apa ya, dimanipulasi oleh kontraktornya gitu. Jadi kalau misalkan pun teman nggak bekerja di sini dan pada akhirnya teman-teman bekerja di perusahaan oil and gas yang istilahnya lebih ke klien, teman-teman sebenarnya juga harus tahu itu apa si side scan sonar ini sendiri. Nah, jadi side scan sonar ini merupakan salah satu sistem peralatan survei yang menggunakan gelombang akustik juga. Pada intinya dia itu memetakan dasar laut dari hasil besarnya amplitude yang kembali. Nah, itu sebetulnya mirip juga dengan backscatter. Jadi ketika misalkan di sini dia hitam, artinya amplitudenya tinggi ya, desibel pantulannya itu tinggi. Berarti dia itu cenderung lebih keras. Namun putih di sini adalah bayangan, artinya benda ini memiliki ketinggian. Dan kenapa sih, kan multibeam sebenarnya udah ada backscatter, kenapa kita butuh section sonar? Nah, itulah bedanya. Jadi si backscatter itu dia nggak bisa melihat bayangan seperti ini, nggak bisa melihat secara detail. Tapi di side scan bisa gitu. Kalau si backscatter itu lebih backscatter dari multibeam ya, itu penggunaannya lebih ke uh, untuk mempelajari variasi dari sedimen atau litologi secara lateral di dasar laut. Nah, ini teori dasarnya sebetulnya sederhana saja. Ini side scan sonar yang ditarik oleh sebuah kapal. Kemudian ada altitude. Altitude itu ketinggian ya. Kayak misalkan altitude satelit berarti artinya ketinggian satelit ya kan dari permukaan bumi. Namun altitude di sini itu adalah altitude towfish. Kita sebut side scan ini sebagai towfish, artinya ikan yang ditarik. Nah, jadi dia itu ketinggian dari dasar laut ke si towfish ini. Nah, kemudian di sini ada range-nya. Jadi range itu lebarnya cakupan data dari side scan sonar. Itu range itu biasanya hanya salah satu sisi aja kita sebutkan. Jadi misalkan 100 meter, ini range-nya 100 meter, artinya cakupan data kita itu 200 meter. Karena ini 100 dan 100. Kemudian prinsip kerja yang lain yang nggak kalah penting itu yang membedakan dia dengan multibeam itu dia itu punya kemampuan seperti ini. Jadi ketika menemukan sebuah benda dengan ketinggian, benda yang ditemui terlebih dahulu oleh gelombang ini akan memantul otomatis kan berdasarkan prinsip reflektivitas. Nah, itu kemudian yang terjadi dengan objek di sebaliknya itu apa sih yang tidak memantulkan balik energi? Nah, dia akan membentuk sebuah bayangan seperti ini. Makanya kalau dengan standar color color palette ya atau standar legenda warna biasa di survei industri itu biasanya warnanya abu-abu, grayscale. Nah, grayscale itu tapi terbalik dengan dunia nyata. Jadi kalau misalkan si bayangan di si grayscale ini akan berwarna putih seperti ini. Ini salah satu color palette yang familiar di survei industri. Ada juga yang seperti ini, yaitu warna bronze kalau nggak salah. Nah, kalau di sini memang bayangannya akan warna hitam. Tapi teman-teman harus paham ya, jangan sampai kebalik-kebalik. Kita harus tahu color palette-nya apa. Bisa dilihat dari si desibelnya. Semakin tinggi artinya dia adalah sebuah objek. Kalau misalkan rendah berarti dia lunak atau bahkan hanya sebuah bayangan. Oke, nah untuk altitude sendiri juga ini kita harus penting ya. Sebagai geofisicists kita harus bisa merekomendasikan seberapa tinggi altitude yang proper untuk sebuah survei. Dan itu tergantung dari lebarnya lintasan, lebarnya jarak antar lintasan. Jadi kalau survei itu biasanya kan kita punya beberapa lintasan tuh, misalkan ada satu kotak, 1, 2, 3, 4, anggaplah seperti itu. Nah,
Jarak antara lintasan itu misalkan lintasan satu dan lintasan dua itu 50 meter. Artinya minimalnya untuk mencakup semua data itu kita harus punya coverage atau range-nya itu sekitar 120% dari 5 meter, 50 meter itu. Jadi kita harus punya minimal ini 60 meter. Dan ini coverage-nya jadi sekitar 120 meter. Nah, untuk altitude yang ideal, dia itu sekitar 10% dari range. Jadi misalkan kita range-nya sudah tentukan tadi 60 meter, altitude-nya itu 6 meter idealnya. Namun toleransinya itu sekitar 8 sampai 12 meter. Sorry, 8 sampai 12%. Jadi sekitar 4,8 hingga 7,2 meter. Di luar itu, datanya akan tidak terrepresentasi dengan baik. Karena kalau misalkan dia terlalu rendah, kita bisa bayangkan misalkan si altitude dari scan ini terlalu rendah, ketika menemui objek ketinggian, otomatis ke arah sananya dia akan bayangan semua. Bayangannya terlalu tinggi sehingga kita nggak dapat apa-apa ya kan. Dan ketika si set scan-nya terlalu tinggi, itu lebar bukaan di sini juga akan semakin tinggi nih si nadir atau altitude-nya ini. Istilahnya kita sebut nadir dan itu adalah kosong, tidak ada data. Selain itu juga bayangannya akan sangat pendek, jadi itu cukup sulit untuk mengukur bayangan dari sebuah objek. Nah, kenapa sih ini kok dikosongin ya nadir ini? Yaitu salah satu alasan lainnya untuk yang paling penting ya yang saya tahu itu dia untuk keamanan dari side scan sendiri. Jadi misalkan dia semakin lebar dia semakin jauh kan, artinya kita harus ulur itu side scan semakin jauh supaya dia merendah. Namun ketika si nadirnya ini atau altitude-nya semakin menyempit, artinya dia posisinya udah semakin dekat ke seabed gitu atau dasar laut. Artinya kita harus angkat karena bisa-bisa alatnya nyangkut kalau misalkan dia kandas gitu. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin secara 2D dan hitam putih dia akan lebih mudah ya. Kita bisa lihat di gambar yang paling bawah ini. Nah, ketika si side scan kemudian memancarkan gelombang dan menemukan eh, cekungan ya, otomatis di yang cekung ini dia kan terlewat dari gelombang si gelombang akustik ini kan, artinya dia nggak dapat data gitu. Sehingga di sini jadi dia tidak memantul sehingga di sini dia jadi bayangan. Namun ketika dia menemui sisi cekungan sebelahnya, dia menjadi sebuah benda di sini. Nah, itu gimana cara membedakannya? Nah, sebaliknya ketika menemui benda dengan ketinggian, dia di sini akan menemui sebuah ketinggian dulu dan memantul, maka di sini akan terlihat objeknya dan area sini yang eh, tidak memantulkan si gelombang akustik, dia akan menjadi sebuah bayangan. Nah, ini bayangan ini pada akhirnya bisa digunakan untuk mengukur tinggi dari objek ini dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Karena kita punya range, kita juga punya punya altitude dan juga kita punya ini juga kita bisa ukur si lebar benda ini. Nah, ini salah satu contoh data side scan sonar. Biar nggak mengawang-awang juga, ini real ya datanya. Jadi kalau kita bisa lihat, teman-teman di sini bisa lihat, perhatikan dengan detail, dia itu putih dulu, kemudian hitam. Artinya apa? Artinya dia itu berupa cekungan gitu kan, cekungan banyak. Dan kita namakan diistilahkan di survei geofisika laut ini sebagai scars atau seabed scars. Jadi ini bisa jadi bekas dari jangkar atau bekas dari nelayan pukat harimau dia biasanya kan dia sampai bawah itu kan sampai dasar laut menggaruk. Itulah kenapa pukat harimau pada zamannya Menteri Ibu Susi itu nggak boleh karena bisa merusak habitat bawah laut ya, terutama ketika ada koral gitu. Nah, kita lanjut ke daerah sini. Ini sama sebetulnya feature-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini hitam dulu baru putih. Artinya dia tinggian dulu, baru kemudian bayangan. Dilihat di sini juga kan berbentuk seperti gelombang ya. Sehingga dalam survei industri ini, kita namakan dia sebagai sebuah sand wave. Jadi ada beberapa istilah juga untuk sand. Untuk wave yang lebih rapat dan lebih kecil, kita bisa namakan itu sebagai sand mega ripple. Dan lebih kecil, lebih rapat lagi bisa kita namakan sebagai sand ripple. Itu banyak juga istilahnya. Nah, kemudian di sini ada shipwreck. Shipwreck itu bangkai kapal. Teman-teman bisa dilihat ini bentuk yang tegas jelas seperti bodi kapal ya. Itu hitam dulu kan, artinya dia mempunyai sebuah ketinggian.
kemudian di sini ada bayangannya, dan bayangannya cukup tinggi, sehingga itu bisa saya simpulkan sebagai sebuah bangkai kapal. Nah, ini lanjut ke data yang lain. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bentuknya agak membulat, kemudian dia hitam, ya kan? Hitam dulu baru putih, sama seperti ini. Artinya dia itu kecenderungannya itu seperti batu ya, bongkahan batu yang cukup besar, bisa sampai 2 meter diameternya, dan ini juga batu. Tapi hati-hati, ini untuk menyimpulkan ini, teman-teman harus tahu historis dari geologinya seperti apa, terutama masalah pengendapan, apakah di sana memang daerah dekat-dekat vulkan, ya kan, atau bisa jadi dia terbawa dari, kalau di daerah North Sea atau Baltic Sea itu ya, di daerah Eropa sana, ada boulder-boulder seperti ini yang terbawa dari apa ya namanya, kutub. Jadi di dalam es itu ada juga boulder. Dia kan es itu kan katanya ada apa ya, global warming, pencairan gitu. Dan akhirnya dia mengapung sampai kemana. Ketika mencair, lepaslah boulder-boulder di situ. Jadi kalau memang saya melakukan data processing di daerah sini tuh, ya Masya Allah ya, itu bisa ribuan boulder di dalam satu area. Dan itu harus di-pick satu-satu gitu. Sebetulnya satu-satu di pick, sebetulnya ada juga metode otomasinya menggunakan apa itu ya, machine learning, dan itu sebenarnya menarik juga buat dijadikan penelitian. Udah ada sih beberapa penelitian seperti itu juga, cuma itu masih luas apa cakupannya. Jadi di situ juga kita bisa memudahkan interpretasi kita ya. Nah, ini salah satu contoh data set scan sonar yang lain. Nah, ini kita bisa lihat ya, dia putih dulu baru hitam kan, artinya cekungan. Nah, sehingga kalau misalkan kita balik ke literatur, dia itu seperti sebuah bekas letupan, makanya dinamakan pockmarks gitu. Pockmark itu bekas letupan. Letupan apa sih? Nah, jadi dia itu letupan gas yang berada di bawahnya. Jadi kalau di laut itu kan, di darat juga sebenarnya ada gas-gas yang berintrusi. Cuma karena dia terbawa angin, terbawa entah apalah, jadi nggak kelihatan bekasnya gitu. Kalau di sini dia kan lebih cenderung natural ya. Kalau daerahnya lempung seperti ini, dia akan tetap ada gitu letupannya, lebih apa ya, lebih awet lah hilangnya. Namun kalau misalkan daerahnya pasir, dia akan lebih cepat tergerus atau mungkin terkubur lagi. Dan kalau daerahnya batuan itu biasanya dia nggak akan bisa juga dia si gasnya intrusi. Nah, ini hasil akhir dari perbandingan multibeam dari bathymetry dari multibeam echo sounder, dan juga MOSEC dari side scan sonar. Itu kita bisa lihat yang sebelah kiri MBES, yang sebelah kanan SS. Kenapa sih bedanya? Kenapa kita perlu dua-duanya? Nah, kalau yang kiri ini, ya sebetulnya betul secara kasat mata kita bisa melihat ini adalah tekstur batu, ya kan? Cuma kalau dia flat, kan kadang ada batu juga yang flat di daerah lautan itu. Apa kita bisa menyimpulkan itu batu? Daerah-daerah sini juga batu sini, cuma kan flat, jadi kita nggak bisa memberi batas dengan jelas di mana batunya. Namun si bathymetry ini sangat baik untuk memetakan kedalaman dari sebuah titik, dari sebuah area di sini. Dan kebalikannya, kita di sini bisa melihat derajat kehitamannya ya. Kalau yang putih-putih ini bayangan, kita bisa refer ke sini. Jadi kalau semakin hitam dia itu semakin keras, atau butirannya semakin besar bisa juga seperti pasir ataupun gravel. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa di daerah sini adalah batu ya. Dan dia sangat baik untuk menentukan apa keras lunaknya sebuah area di sini. Tapi dia tidak, si side scan ini, si side scan mosaic ini tidak dapat menentukan uh, kedalaman dari sebuah area di sini. Sehingga kedua-duanya itu harus saling bersinergi. Nah, salah satu bedanya lagi, bathymetry itu kan dia mounted ya, atau terpasang di kapal gitu. Jadi posisinya fix. Dan itu dalam menentukan sebuah posisi objek, sebisa mungkin kita referensikan ke data multibeam. Karena side scan sonar di towing, kalaupun kita pakai posisi yang dari USBL, itu biasanya ada error sekitar 2 meter. Jadi misalkan kita udah ketemu objek di sini gitu, kita harus balik lagi ke sini untuk menentukan posisi objek yang tepatnya di mana. Nah, kita bisa lihat di sini ada pipa juga, submarine pipeline, di side scan juga terlihat. Nah, ini jenis macam-macam alat side scan yang biasa digunakan di industri survei ini.
Yang pertama itu 4.200, dia itu lebih ringan. Ya nggak ringan juga sih, sebenarnya 40 kilogram sampai 50 kilogram. Jadi kalau satu orang itu ya nggak akan kuat, harus minimal dua orang. Bisa dibandingkan dengan ini ya, ukurannya. Nah ini dia itu soft tow. Jadi soft tow itu yang kan untuk menarik side scan yang dilepaskan di belakang kapal. Dan ini kalau soft tow ini biasanya digunakan secara manual, menggunakan apa, tenaga manusia biasanya. Tapi ada juga yang wire. Dan soft tow ini biasanya digunakan di daerah-daerah yang dangkal atau dekat pantai. Nah ini yang kedua itu Aztec 2050 DSS yang seperti apa ini, ikan paus ya. Jadi itu merupakan kombinasi dari side scan sonar dan SBP. Jadi di dalam sini dia bisa merekam side scan sekaligus SBP. Ini sama juga sistemnya, ditarik dan ukurannya bisa jadi 4 kalinya ini. Jadi memang hampir hampir nggak mungkin ya diangkat secara manual. Kalau untuk memindahkannya ini harus menggunakan mini forklift gitu. Dan ini apa ya namanya, istilahnya budget side scan sonar, dia itu SIMAX. Ya budgetnya juga sebenarnya nggak murah juga kan. Dan ini relatif lebih ringan, paling sekitar 15 sampai 20 kilogram, jadi kita bisa angkat sendiri. Nah, ini itu winch-nya. Winch itu dioperasikan secara menggunakan mesin ya, atau kontrol dari ruang survei atau dari sini. Dan biasanya yang mengendalikan ini adalah survei engineer. Dan kalau ada kerusakan apa-apa, dia tanggung jawabnya survei engineer. Jadi jangan khawatir, kita hanya bertanggung jawab terhadap kualitas data ini. Dan untuk si Mac sendiri ini dia resolusinya lebih rendah, tapi dia lebih portable. Nah, tanggung jawab yang lainnya dalam mengoperasikan ini dari seorang geofisis juga otomatis, kalau kita lagi nggak ada processing, biasanya kita bantu-bantu. Apa sih yang bisa dibantu di belakang, di deck gitu. Ini kan deck ya, deck kapal. Biasanya kita bantu-bantu untuk narik-narik kabel, apa sih, megang-megang kabel tis gitu, biar buat nyetorin, biar gampang gitu kan, atau ngobeng-ngobeng. Tetapi tetap engineer tanggung jawab, yang bertanggung jawab utama. Nah, ini kegunaan dari side scan sonar. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu memetakan objek yang ada di dasar laut, baik berupa natural ataupun man-made atau berupa buatan manusia. Natural itu contohnya boulder tadi, kemudian ada sand wave, ada variasi sedimen ataupun litologi, kemudian bubble gas, ada pokmak dan lain-lain. Bisa koral juga. Nah, kemudian man-made itu objek-objek yang sudah tersentuh manusia atau buatan manusia lebih tepatnya. Bisa kabel, pipeline, atau subsea infrastructure lainnya. Kemudian debris. Debris itu sampah ya, sampah-sampah yang ada di dasar laut. Seperti ini, bangkai kapal, bangkai pesawat, bangkai kapal juga sebenarnya kita namakan sebagai debris. Tapi debris karena sudah spesifik, kita tahu itu apa, kita bisa langsung definisikan ini sebagai bangkai kapal. Fish trap juga ada, jadi jarang nelayan yang di bawah itu ada, yang betul-betul di dasar laut. Kemudian UXO juga kadang-kadang terlihat di side scan sonar kalau dia belum terkubur. Kemudian ada scar marks ataupun dredge marks. Dredge mark itu bekas apa ya? Bekas garukan ya, bekas galian. Biasanya dia kalau misalkan kita punya sebuah apa di sini, misalkan ada sebuah pipa atau kabel dan lokasinya dekat dengan daratan, akan dilakukan dredging untuk mengubur kabel atau pipa ini supaya lebih aman. Dan ini juga untuk apa, situs arkeologi bisa juga. Nah, oke, sebelum beralih ke alat yang lain, mungkin barangkali ada pertanyaan, silakan. Mohon izin minum. Silakan, Mas John ya. Oke, cek, cek, cek. Ini suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya, kedengaran. Oke, mungkin yang pengen saya tanya yang pertama, eh, tadi kan yang multi beam echo sounder kan, itu dia, eh, memetakan,
multi band echo sounder itu kan tadi kan ada tiga outputnya ya Pak, yang mengukur kedalaman, terus water column backscatter, terus C-floor backscatter. Terus kalau yang single beam echo center itu outputnya apakah sama ya Pak sama yang multi beam? Ya, terima kasih pertanyaannya, Bang John ya. Jadi kalau single beam echo sounder itu betul-betul hanya kedalaman aja. Jadi dia lebih ke travel time sebelum diolah oleh si softwarenya. Jadi dengan apa? Dengan kita sudah punya nilai kecepatan, cepat lambat gelombang air yang didapatkan dari SVP atau Sand Velocity Profiler, dan juga kita punya waktu tiba si gelombang itu dari single beam echo sounder, maka kita bisa dapatkan kedalamannya. Dan memang itu single beam echo sounder sendiri itu nggak dikembangkan untuk water column ataupun backscatter. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga menjawab. Eh, Baik Pak, ini apa bisa saya bertanya satu lagi ya Pak? Terkait tadi kan yang survei equipment ya Pak, yang data apa acquisition. Jadi ada yang eh, set sonar sama sub bottom profile. Tapi bedanya itu kan set sonar kan dia lebih ke objek-objek dasar laut, sedangkan yang sub bottom profile itu kan dia objek-objek bawah dasar laut. Apa sistemnya sama apa beda? Ya, terima kasih pertanyaannya. Itu sistemnya jelas berbeda ya. Jadi kalau untuk pertama di frekuensi, jadi kalau sub-bottom profiler itu frekuensinya lebih rendah otomatis karena dia kan diharapkan bisa uh, mempenetrasi dasar laut, artinya bisa tembus dasar laut gitu. Sedangkan kalau side scan sonar itu harapannya hanya si dasar lautnya hanya memantulkan saja tanpa harus penetrasi. Jadi makanya si side scan sonar di set dengan frekuensi yang lebih tinggi itu pertama. Nah, kemudian kalau si Sabaton Profiler dia hanya satu dimensi istilahnya, dia hanya satu titik memantulkan ke bawah. Sebenarnya spherical divergence tetap, cuma karena penerimanya pun satu, jadi betul-betul yang tegak lurus aja yang diterima. Nah, sedangkan side scan sonar dia itu secara 2D-nya itu sapuan gitu, sepanjang tegak lurus dengan arah lintasan itu. Kurang lebihnya seperti itu, dia jadi membentuk sapuan, jadi sehingga dengan seiring berjalannya survei itu dia akan membentuk sebuah plan view yang apa ya kira-kira sebesar sebesar dari sapuan itu coverage itu sendiri dengan sepanjang lintasan. Ya kurang lebihnya seperti itu Bang John. Terima kasih. Saya lanjut dulu Oh, ya. oke Pak. Terima kasih atas jawabannya. Permisi, Bapak. Sorry, kan mute ya. Ya, terima kasih Mbak. Oke, sekarang kita masuk ke Sabaton Profiler atau biasa disingkat SBP. Dia juga dikenal sebagai seismic single channel. Kenapa sih single channel? Ya karena hanya punya satu receiver dan juga satu source. Sehingga di situ dinamakan single channel. Nah, ini digunakan untuk mengetahui lapisan geologi di bawah permukaan dasar laut pada dasarnya sama dengan seismik yang sudah dipelajari teman-teman, hanya dengan beda konfigurasi alat, kemudian juga beda sumber energi dan juga beda frekuensi. Nah, ini bisa digunakan seperti seismik pada umumnya, yaitu memetakan dan mengklasifikasikan sedimen di dasar laut, kemudian memetakan bahaya geologi seperti patahan, terus sumber gas dangkal, paleo channel juga, dan juga bisa menentukan kedalaman pipa atau kabel yang terkubur di dasar laut, atau bahkan dia ada di dasar laut ya, di permukaan dasar laut, dia itu bisa. Nanti kenapa bisa? Nanti kita bahas di bahasan di slide selanjutnya. Nah, ini prinsip kerjanya kurang lebih seperti ini.
saya yakin teman-teman sudah banyak tahu juga, namun hanya untuk recap saja. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas data SBP itu ya dari sumber energinya sendiri, kemudian dari absorpsi media-media yang dilaluinya seperti air, kemudian sedimen, dan juga noise. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi datanya itu jenis sedimennya, kemudian ada sumber energinya juga ya selain frekuensi, kemudian ada keberadaan material biologi, karena ketika di sana ada material biologi, dia akan cukup mengabsorpsi energi, sehingga penetrasinya akan berkurang. Dan juga power yang ditransmisikan. Jadi semakin besar, penetrasi dia akan semakin dalam. Namun amplitudenya otomatis akan semakin besar ya. Jadi frekuensinya juga semakin rendah. Sehingga kalau kita menggunakan power yang besar, frekuensi kita akan rendah, namun penetrasi kita akan semakin dalam. Dan sebaliknya, kalau kita menggunakan power yang relatif lebih lemah, lebih kecil, dia frekuensinya akan lebih tinggi, gitu kan. Namun penetrasinya akan lebih dangkal. Di situ ada plus minusnya, jadi kita gunakan alat-alat ini tergantung peruntukannya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini echo sounding sebenarnya tekniknya mirip, prinsip kerjanya mirip ya, hanya beda di frekuensi saja dan sistem softwarenya. Sama-sama memancarkan gelombang akustik juga, namun dia dengan frekuensi lebih tinggi. Sehingga kalau ketemu seabed atau dasar laut dia langsung memantul tanpa menembusnya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dia betul-betul lunak seperti lumpur, belum menjadi sebuah sedimen yang kompak, dia ada sedikit tembusan gitu, seperti yang kalau nggak salah di data tadi itu ada gitu kan. Oke. Nah ini Sabaton profiler dengan frekuensi yang lebih rendah, dia akan menembus si sedimen ini. Nah ini seismic single channel juga, sama sebetulnya, atau SBP juga. Karena dia punya hanya satu hydrophone dan satu sumber. Dia ketika memancarkan gelombang dan menemui objek, entah dasar laut, entah horizon, dan lain-lain, dia akan memantulkan dan diterima oleh hydrophone yang dikembalikan ke software akuisisi. Nah itu biasanya kalau yang dimounted ini jenis SBP-nya itu chirp ataupun pinger, kita biasa namakan. Kalau yang seperti ini biasanya boomer atau sparker. Jadi itu sumber penamaannya memang dari karakter suaranya gitu. Kayak chirp itu ada sedikit cep 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 gitu kan. Yang pinger ya, ada juga ping 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 kayak suara lumba-lumba gitu. Kemudian yang boomer itu emang dia kayak mengebom gitu kan, boom boom boom. Kalau yang spark memang dia seperti spark tahu kan ya, itu kayak busi gitu kan. Spark spark gitu kalau ada loncatan strum gitu. Itu asal mula penamaannya. Nah, ini salah satu contoh SBP system. Nah, ini Innomar ini termasuk dalam kategori eh CEP ya. CEP itu frekuensinya sangat tinggi. Kita bisa lihat dengan frekuensi sangat tinggi itu dia itu lebih kompak, lebih portable karena dia hanya mengeluarkan sumber energi yang kecil gitu kan. Namun jelas penetrasi dia lebih dangkal, tapi resolusinya lebih tinggi. Nah, ini sparker. Nah, di sini kan seperti ada apa ya? Ada kabel atau ada kumparan-kumparan gitu kan. Sehingga memang di sini dia memancarkan kayak semacam apa ya, percikan api gitu lah. Nggak membunyi spark 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 gitu. Dan dia sumber energinya cukup besar sehingga alatnya pun relatif lebih besar gitu kan, dan nggak portable. Dia itu cenderung penetrasinya dalam namun resolusinya rendah. Nah ini boomer. Nah ini yang mengeluarkan suara boom 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 itu, dan yang putih-putih oranye-oranye ini hanya katamaran atau pelampung ya, buoynya. Dan ini rentang frekuensinya mirip dengan sparker dan butuh energi yang besar juga sehingga tidak cukup portable. Nah, masih ingat kan ya resolusi versus penetrasi seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya di slide sebelumnya. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi juga resolusi, tapi penetrasinya berkurang. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi, resolusinya juga semakin rendah, namun penetrasinya berkurang. Nah, ini tuh saya recap balik lagi, penentuan alat-alat ini tergantung dari survei objektif kita. Jadi kalau misalkan kita hanya untuk melakukan penggelaran kabel atau penggelaran pipa, itu kita nggak butuh target penetrasi yang lebih dalam, yang cukup dalam ya. 3 meter aja itu sebenarnya sudah cukup, bahkan paling dalam mungkin 5 meter. Jadi kalau untuk survei sebelum penggelaran pipa ataupun kabel, kita biasa menggunakan alat chirp atau pinger. Nah, sedangkan untuk melakukan sebuah drilling,
di drilling apa itu, drilling oil and gas, kadang menentukan tiang pancang pelabuhan juga itu kan biasanya butuh data yang cukup dalam, sehingga kalau memungkinkan si kapalnya, karena dia relatif lebih besar sumbernya, dia akan disarankan menggunakan boomer atau sparker. Jadi dia mempunyai penetrasi yang lebih dalam, sehingga kita bisa eh, menginvestigasi secara lebih dalam juga kondisi geologinya. Nah, ini untuk SBP sendiri ini sebetulnya peruntukannya di dunia survei ini lebih ke geohazard ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, dia itu untuk menentukan ada nggak sih eh, gas dangkal atau shallow gas yang bisa dilihat dari anomali di apa di data seismik ini. Kalau misalkan ada ya itu kita hadai, kita jadikan sebuah peta anomali dan kita harus hindari, kita kita rekomendasikan kepada drillernya, kepada perusahaan atau klien jangan jangan ngebor di daerah sini karena ini bahaya. Bisa jadi kemungkinan blowout gitu kan seperti yang di Deepwater Horizon itu. Atau bisa jadi kita ketemu channel gitu ya. Channel itu kan bekas apa kayak bekas sungai dan itu cekung kan. Di situ dia ada endapan-endapan. Kalau teman-teman udah belajar stratigrafi ataupun sedimentologi, di situ akan lebih lunak dibanding dibanding stratigrafi sebelahnya ya kan karena usianya jelas berbeda. Nah, misalkan di apa itu kaki dari pengebornya itu dia anggap itu sama, namun sebenarnya di sini dangkal karena bukan dangkal sorry kan di situ channel sehingga lunak dia akan miring seperti yang terjadi di Naga 7 kalau nggak salah itu rig di Malaysia ya. Dan yang lainnya itu untuk menentukan patahan. Jadi kalau misalkan kita ngebor di patahan kan biasanya kalau ngebor itu ada saya kurang tahu ya maksudnya pengeboran itu seperti apa. Tapi biasanya dia kan butuh apa itu seperti fluid atau apalah fluida gitu kan untuk melancarkan pengeboran dia. Nah, misalkan dia tembus si patahan, otomatis si fluidanya itu kan akan masuk ke patahan itu dan pengeborannya akan slip gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan satu lagi itu ini bisa juga digunakan untuk eksplorasi pasir biasanya. Jadi cukup menarik juga ya. Eh, karena biasanya kita butuh reklamasi gitu kan, ada beberapa pekerjaan pelabuhan mana nih yang bisa ditambang pasirnya sehingga kita bisa pindahkan. Nah, itu kita bisa gunakan alat-alat ini. Jadi biasanya kita main di frekuensi yang lebih medium seperti pinger. Karena kalau yang sangat tinggi itu dia nggak akan tembus. Nah, ini akuisisi SBP-nya tadi, ini udah saya jelaskan juga. Nah, ini mounted atau yang terpasang di kapal ya. Ini hull mounted pole. Artinya dia ada di lunas kapal. Jadi lunas itu bawahnya kapal, dia terpasang di sini, hull mounted pole. Eh, kita biasa namakan juga dia sebagai moon pool ya. Jadi di badan kapal itu bolong gitu kan. Itu ada tiang yang tembus. Biasa tiang SPP bisa juga, bahkan multi beam ada juga yang USBL tiangnya di situ. Dan ini side mounted pool. Side mounted pool itu dia terpasang di pinggir kapal dan dia itu lebih portable, jadi memang bisa dicopot pasang gitu kan. Namun yang perlu jadi perhatian adalah untuk memasang ini kita harus jenis data SBP-nya. Ini ini didapat dari data Indomar, yaitu chart dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kita bisa lihat kan di sini.
This meeting is being recorded. Nah, ini untuk multi-channel seismik, ilustrasi akuisisi datanya ya. Jadi dia ditentukan oleh seorang navigator, mau per berapa meter sih nembaknya gitu kan. Jadi kalau untuk bedanya multi-channel seismik di dunia survei geohazard seperti ini dengan eksplorasi itu beda di, yang paling utamanya beda di sumber energi dan di jarak antar grup interval, juga jarak antar shot. Biasanya paling jauh-jauhnya jarak grup interval untuk survei geofisika geohazard ini, dia hanya sekitar 6,25 meter. Kalau eksplorasi, saya sebenarnya belum berkecimpung langsung di eksplorasi. Cuma kalau nggak salah ingat sekitar 25 meter. Jadi memang jauh. Dan untuk sumber energinya jauh lebih besar ya, karena dia kan penetrasi memang lebih dalam kan, targetnya pun lebih dalam. Namun yang di multi channel seismik untuk ini, untuk survei geofisika, namun Recording frekuensinya in sedikit lebih tinggi progress. dibanding yang eksplorasi. Nah, biasanya kita namakan multi channel seismik di dunia survei industri ini, industri survei ini kita namakan 2D high res, karena memang dua dimensi dan high resolution. Nah, sekarang lebih berkembang lagi. Kalau misalkan di luar itu untuk memasang apa ya, tiang pancang si offshore wind farm itu kan dia akan butuh informasi geologi untuk pemancangan tiangnya. Dia itu lebih high res lagi, dan dia bilang sebagai UHRS ya, atau HRS atau ultra high resolution. Itu tuh di marine seismic juga dengan grup interval yang lebih dekat lagi, sekitar 3,25 meter bahkan kurang. Nah, ini untuk 2D versus 3D marine seismic. Jadi kalau 2D marine seismic, dia hanya punya satu source dan juga satu set streamer atau receiver. Jadi di sini banyak hydrophone. Kalau untuk industri survei ini biasanya dia sekitar 36 channel atau 72 channel, kurang lebihnya seperti itu, karena streamernya paling panjang pun sekitar 1.200 meter, dan itu udah sangat panjang ya. Biasanya paling 600 meter. Karena apa? Target kita itu sekitar 300 hingga 400 meter di bawah permukaan. Kan kurang lebihnya target itu sekitar setengahnya dari panjang streamer. Nah, sedangkan 3D ini dia mempunyai beberapa source dan beberapa set dari streamer. Jadi ini dalam satu waktu dia merekam semua secara 3D ya. Itulah kenapa dinamakan 3D. Nah, ini untuk salah satu proses yang cukup penting juga di dalam SPP, yaitu heat compensation. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode swell filter. Jadi swell itu gelombang ya kan, gelombang ataupun ombak gitu. Nah, itu biasanya di software-software yang biasa digunakan untuk seorang geofisikis di dunia survei ini, seperti SonarWiz, kemudian ada Coda atau Wadux, biasanya dia udah ada fitur untuk swell filter. Jadi dia akan melakukan perhitungan dengan algoritmanya sehingga bisa menjadi seperti ini. Yang tadinya keriting bisa lebih lurus. Datanya jadi lebih jelas dan lebih mudah untuk di-pick ya kan, lebih mudah untuk diinterpretasi. Nah, selain dari swell filter, bisa juga dengan menggunakan sensor input. Apa sensor inputnya? Yaitu heave compensator tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi di dalam apa? Di dalam software akuisisi si SBP ini, dia dimasukkan juga heave compensator itu. Jadi sebagai kompensasi pergerakan vertikal kapal, begitu direkam dia akan lebih langsung lurus gini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak ada sensor inputnya pun sebenarnya nggak terlalu masalah untuk SBP, karena kita bisa melakukan swell filter. Nah, ini untuk multiple, sekedar recap aja, mengingatkan kembali. Pasti teman-teman juga sudah paham ya kan. Intinya adalah bentuk reflektor palsu ya dari data seismik, yang sebenarnya cukup gampang mengenalinya itu. Yaitu dia minimal 2 kali, 3 kali, pokoknya kelipatan, jaraknya kelipatan dari si reflektor yang sesungguhnya. Kan karena seperti ini kan, dia misalkan, kalau yang asli kan ini, transducer ataupun source memantul ke water bottom, langsung diterima. Sehingga misalkan dia anggaplah
dia 10 milisecond gitu. Namun ada lagi yang seperti transducer memantul, ketemu permukaan air, memantul lagi, nggak langsung diterima. Ini udah satu kali pantulan, kemudian memantul, memantul lagi jadi dua kali pantulan. Berarti sekitar 20 milisecond. Kurang lebihnya seperti itu sederhananya. Dan otomatis bentuknya juga akan mirip, ya kan? Dan salah satu eh, salah satu trik untuk mengenali multiple adalah perhatikan fasanya ya. Jadi fasa seismiknya. Jadi misalkan eh, kalau yang di si water bottom ini um, peak to trough, maka multiple-nya adalah trough to peak gitu kan, atau kebalikannya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini dia multiple-nya. Bentuknya kan nggak jelas. Ini juga multiple. Ini multiple dari yang di atasnya ya, di atasnya ini. Nah, ini multiple dari yang ini. Kan kalau kita lihat ini sekitar 100 berapa ini? 125-an ya. Ini 250 kan. Kemudian kita lihat ini juga sekitar 200-an kurang. Ini juga hampir 400-an. Nah, ini fasanya juga terbalik, kita bisa lihat kan. Ini hitam putih hitam, hitam merah hitam, sorry, dan sini bawahnya merah hitam merah. Dan bentuknya juga mirip. Nah, kemudian ada juga hyperbolic effect, sekedar recap juga. Jadi kalau misalkan gelombang seismik atau ya gelombang seismik menemui sebuah objek dengan lengkungan, maka dia akan mengakibatkan hyperbolic effect. Nah, inilah kenapa si SPP bisa digunakan untuk mendeteksi pipa dan juga kabel. Dia itu kan bentuknya lingkaran ya, bulatan gitu. Eh, Ketika si gelombang seismik itu eh, menemui sebuah pipa di sini, dia bentuknya akan seperti ini. Walaupun pipanya di bawah, dia akan terlihat lebih jelas itu. Jadi si SPP ini juga bisa menentukan kadang-kadang ketika ketika penggelaran pipa sudah dilakukan beberapa tahun atau setelah penguburan pipa, si klien ini perlu tahu pipa ini kita ini terkubur berapa meter sih gitu. Nah, itu salah satu metodenya menggunakan SBP. Karena kalau untuk menggunakan magnetik itu kurang ideal gitu kan. Dia posisinya kurang akurat dibanding ini. Nah, ini kemudian ada acoustic masking. Jadi acoustic masking itu efek dari gelombang seismik yang diserap atau tidak memantul, tidak tembus, sorry. Yang ini case-nya dua case yang berbeda ya. Salah satunya ini disebabkan oleh intrusi dari vulkano atau batuan yang cukup keras sehingga di sini masking. Nah, namun di sini kemungkinan maskingnya akibat keberadaan batuan karbonat ataupun bisa jadi ini shallow gas di sini. Karena high amplitude dan fasenya berbeda dengan cukup berbeda gitu dengan lapisan-lapisan reflektor lainnya. Jadi kalau untuk salah satu aplikasi subbottom profiler ini kita petakan ini nih. Kemudian kita buat sebuah peta secara lateralnya dan itu yang disetorkan ke klien untuk dihindari ketika mengebor. Karena bisa jadi pas ngebor ke sini, ya ini si gasnya tembus melalui pipa itu kan, bisa jadi blowout. Ini juga kita hindari otomatis karena dia keras kan. Nah, ini seismic profile, sedikit gambaran respon-respon seismik dari berbagai jenis litologi. Jadi kalau semakin keras itu amplitudenya semakin besar seperti ini, dan dia nggak tembus ya kan. Dan kalau misalkan semakin lunak, dia cenderung lebih terlihat amplitudenya kecil, resolusinya tinggi, dan seperti itu. Kemudian kalau kita ketemu reef, dia akan terabsorb ya. Ya, kurang lebih seperti sebagai recap aja. Nah, kemudian ini ada magnetometer yang terakhir. Dia itu sebenarnya kalau di Indonesia masih sekedar survei pelengkap ya magnetometer itu. Jadi dilakukan ketika kalau di Indonesia, saya berbicara tentang case di Indonesia. Ketika kita menemukan objek
objek-objek seperti debris yang berpotensi mengandung besi, nah kita lakukan survei magnetometer di situ. Karena itu juga bahaya untuk sebuah check up atau rig. Kan dia punya kaki tuh, kadang-kadang dia moving gitu kan. Kalau dia nyangkut di situ itu bahaya juga, bisa menyebabkan slip dan lain sebagainya. Dan bisa jadi ini aplikasi juga untuk mendeteksi kabel yang terkubur. Kadang-kadang di scan sonar itu kita nggak bisa lihat kabelnya ada nggak sih gitu kan. Atau bahkan di SPP juga kita nggak bisa lihat. Nah, untuk kabel-kabel yang seperti itu kita bisa gunakan magnetometer untuk mendeteksinya. Dan yang paling utama yang sekarang sedang banyak dilakukan di luar itu dia untuk UXO investigation. Jadi kalau di sana itu ada istilahnya gradiometer. Jadi gradiometer itu sebuah rangkaian magnetometer, bisa minimal dua, bahkan bisa jadi ada 4 magnetometer dalam satu sistem yang disebut sebagai TVG. Nah, itu dia ada beberapa magnetometer yang direkam secara langsung dan kita hitung gradiennya. Nah, itu gunanya untuk menghilangkan efek-efek regional, diurnal, dan lain sebagainya. Jadi, magnetometer ini jauh lebih, apa ya, lebih akurat dibanding, sorry, gradiometer ini jauh lebih akurat dibanding magnetometer. Tapi, pengolahan datanya juga sedikit lebih kompleks dibanding ini. Nah, ini recap juga karena saya yakin sih teman-teman udah dapet ya. Nah, ini kapalnya, misalkan ini pipa, ketika dia melewati pipa, maka dia akan muncul sebuah anomali magnetik yang dipol seperti ini. Bisa dipol, bisa monopol. Sorry, ini monopol ya. Bisa monopol, bisa dipol, itu tergantung inklinasi juga, tergantung bentuk objeknya juga. Nah, ini salah satu luaran data magnetometer. Jadi ini merah biru ini, sorry saya nggak lupa sertakan legendanya. Dia itu merepresentasikan nilai nanotesla. Merah dan biru ini, merah di atasnya 5 nanotesla dan biru di bawahnya minus 5 nanotesla. Nah, ini anomali-anomali yang kita pick. Bisa dibayangkan itu segimana banyaknya kan. Nah, itu di pick satu persatu, namun dengan Oasis Montage, biasanya software yang kita pakai, itu bisa kita bisa tentukan secara otomatis. Tapi tetap aja kita harus lakukan QC secara manual juga. Karena kadang-kadang noise pun kena pick sama dia. Nah, ini untuk menghasilkan peta seperti ini harus melalui beberapa tahapan dulu, seperti menghilangkan background-nya yang disebabkan oleh regional maupun diurnal, kalau data kita magnetometer. Karena kita kan nggak punya base station, kita betul-betul hanya terpaku pada satu data itu aja. Nah, ini soil sampling. Oke. Jadi soil sampling juga kadangkala dilakukan di dalam sebuah survei geofisika untuk memvalidasi hasil interpretasi kita. Jadi soil sampling itu memang betul-betul hanya sampling seabed sampling sedimen yang berada di seabed. Bisa menggunakan grab sample ataupun gravity core ataupun CPT. Dan CPT ini lebih dalam, biasanya dilakukan secara khusus oleh kapal geotechnical. Nah, kalau untuk grab sample atau gravity core, kalau gravity core itu dia lebih berat dan mungkin sekitar 3 meter dalamnya dia bisa dilakukan menggunakan kapal survei. Jadi ketika kita sudah interpretasi dan kita sudah interpretasi, oh ya salah satu kunci dari interpretasi geofisikis di dunia ini biasanya kita menggunakan kata-kata possible gitu kan. Jadi ketika klien kita sudah interpretasi ini kemungkinan pasir nih di daerah sini ada sebuah peta gitu kan. Terus ketika dibuktikan, mana ini bukan pasir, ternyata ini lempung. Nah, saya kan bilang possible, jadi memang itu eh, cara ngelesnya gitu loh. Kayak misalkan kita punya debris, ketemu debris itu kan kita tetap harus bilang possible debris. Kadang-kadang itu cuma noise, tapi kita tetap pick gitu kan. Kadang bisa jadi ikan, tapi kita tetap ambil itu sebagai sebuah debris. Jadi ketika klien dia mau tertarik dengan objek itu, dia inspeksi lah menggunakan kamera ROV. Dan mana debris nggak ada apa-apa. Nah, saya kan bilang possible, kurang lebih seperti itu cara ngelesnya. Nah, ini wahana-wahana yang biasa digunakan untuk survei. Eh, yang ini dari Geo XYZ, perusahaan di Belgia. Saya pernah naik. Ini juga Next Geo Solution, perusahaan di Italia, pernah naik juga. Nah, ini ROV Fugro.
Nah, dua kapal ini biasanya kalau satu kapal ini biasanya menggunakan side scan atau magnetometer yang di towing ya, yang ditarik di belakang, jadi menggunakan kabel atau wire, menggunakan winch. Nah, sedangkan Ivory ini dia kapal yang lebih besar. Kalau ini sekitar 60 meter, dia itu yang ini sekitar 110 meter panjangnya. Ada deck helikopternya juga. Dia ini punya sebuah sistem ROV di sini. Makanya dia butuh besar. Karena kan cukup besar ya, ukurannya mungkin sekitar 3 kali 4 meter. Belum lagi kabel-kabelnya yang segulungan itu. Nah, ini ROV-nya. Nah, kalau untuk ROV-nya sendiri biasanya ini ROV yang agak kecil ya. Di dunia survei ini ROV dia akan dipasang side scan sonar di sini bisa, ada multi beam di sini bisa, kemudian ada SPP juga bisa. Kenapa sih pakai ROV? Kenapa nggak pakai ini? ROV kan pasti mahal, pasti kan gitu ya. Nah, ternyata ini biasanya digunakan untuk daerah-daerah yang sangat dalam, misalkan 2000 meter gitu. Karena waktu saya di Laut Mediterania itu kedalamannya bisa sampai 2000 meter. Dan bayangkan kalau kita pakai kabel yang di towing, side scan yang di towing, minimal itu 3 kali water depth. Jadi kalau misalkan kita towing harus keluar kabel 6 meter, sorry 6 kilometer. Kebayangkan itu data delay-nya seperti apa, kemudian kalau misalkan ketemu apa, eh, kontur yang signifikan kita nggak sempat narik akhirnya nabrak gitu kan, dan lebih beresiko terhadap operasional juga jadi lambat sehingga kita gunakan ROV. Namun teman-teman juga harus tahu ya kalau untuk pakai yang towingan ini biasanya kita pakai speed 4 knot untuk survei. Jadi 4 knot itu sekitar kali 1,8 7,2 kilometeran per jam kalau nggak salah itu ya. Cukup cepat. Nah, kalau misalkan ROV ini dia cuma 1 knot gitu. Jadi paling cuma 1,8 kilometer per jam. Eh, nah, enaknya kalau survei di sini tuh bener-bener enak gitu kan. Jadi data keluar itu sangat lambat gitu. Jadi satu hari cuma satu line gitu kan. Ya, alhamdulillah rezeki banget gitu. Jadi di ketika survei bisa ngapain dulu kan. Udah gitu di sini apa ya dua-duanya fasilitasnya lengkap. Ada gym, ada PlayStation, terus ada karaoke juga di sana. Jadi banyak waktu ya. Nah, kalau untuk yang nearshore itu area-area yang apa ini, yang dekat daratan dan dangkal, kita biasa menggunakan kapal-kapal yang seperti ini. Jadi dia beroperasi hanya daylight, biasa sekitar 8 jam lah, nggak 12 jam juga karena butuh persiapan dan lain-lain. Nah, ini si A-frame-nya untuk menggantung si side scan ataupun magnetometer. Kalau kita lihat di sini kan agak susah juga ya pakai boomer. Pakai winch juga agak susah kalau winch-nya besar. Makanya biasanya dia manual di sini towing-nya. Nah, kemudian kalau yang di sini dia bisa beroperasi selama 24 jam. Main surface vehicle, vessel, sorry. Dia itu biasa digunakan untuk daerah-daerah yang sangat dangkal, yang misalkan 1 meter, 2 meter, dan untuk saat ini masih terbatas hanya untuk nggak bisa towing side scan sonar. Namun saya sempat baca ada satu perusahaan yang udah bisa dia towing side scan sonar. Kalau nggak salah itu namanya X-Ocean ya. Nah, kemudian ini ada AUV, nggak salah atau underwater gitu. Dia itu seperti rudal, sistemnya sebenarnya sama seperti ROV. Tapi kalau ROV itu masih ada kabel ya, ada pilotnya juga, ini juga ada pilotnya, dan ini nggak pakai kabel, jadi kita udah lepas aja juga sama seperti kapal ini. Dan dalam satu waktu itu dia cara beroperasinya misalkan ketahanannya 10 jam. Ya udah 10 jam aja terus setelah di recover data langsung banyak datang numpuk. Dan kadang-kala sekali deploy atau sekali nyemplung itu bisa 3 sampai 4 AUV. Makanya kalau ada joki bisa sampai 8 orang di dalam satu kapal. Nah, bedanya kalau di Indonesia juga ada kapal-kapal seperti ini ya kan. Dan kalau di Indonesia itu dia visisinya sekitar 2 jam. Jadi kalau teman-teman, karena kalau orang-orang luar bilang itu, oh kalian itu apa ya skillful, karena semua serba bisa.
CT scan bisa, SBP bisa, magnetometer bisa. Ya agak jelas itu back lagi kan. Jadi sebetulnya satu orang, karena satu orang itu 12 jam, kemudian satu orang itu istirahat, baru back-to-backnya 12 jam lagi. Sedangkan di luar sana itu sudah spesifik geofisisisnya atau magnetometer aja. Jadi di dalam kapal ini kalau di luar dia bisa sampai 6 orang. Belum lagi kalau di luar itu ada luar negara maju ya, sorry. Kadang ada juga negara yang masih apa lebih terbelakang dari kita gitu. Dia itu ada reporting koordinator. Jadi geofisik sudah nggak usah pusing-pusing mikirin report gitu kan. Kita cuma ngasih hasil interpretasi kita. Ya jauh lebih ringan lah. Serta merta langsung apply gitu. Itu beruntung banget kalau orang yang bisa langsung ke sana. Teman-teman harus coba juga dulu di Indonesia karena ilmunya banyak juga di situ dan lingkungannya memang bagus di Indonesia ya. Kalau di luar itu ya harus apa kenikmatannya dan segala hambatannya gitu, terutama bahasa. Dan satu lagi tips dari saya mungkin kalau mau berkarir di luar, mulai dari sekarang mumpung masih mahasiswa diperbaiki, ditingkatkanlah skill bahasa Inggrisnya. Karena sepinter apapun kita ya kan, kalau di luar yang kuat untuk mempertahankan pendapat. Ada nih, saya pernah pengalaman waktu di Jerman ya kan, dia itu orang Azer. Dia S1-nya bayangkan itu S1-nya itu ekonomi. Kemudian dia ambil S2 di Amerika itu MBA. Terus S2 lagi dia di Portugal itu lebih ke GIS spesialis, nggak ada geofisisnya sama sekali kan, bagus dan dia jadi reporting koordinator dan itu rate-nya sedikit di atas geofisis. Makanya saya tekankan dari sekarang ya syukur-syukur teman-teman betul-betul mempertimbangkan ya kalau mau berkarir di luar sana, selain skill di geofisikanya, skill komunikasi itu jauh lebih penting setelah menyadari dunia kerja ini. Kalau percuma pinter kalau enggak, kita harus mulai belajar kan apa ya, menyampaikan uh, ilmu agar bisa lebih mudah dimengerti. Alhamdulillah lah Allah kasih kesempatan gitu kan untuk bisa ngobrol langsung dengan natif, terus bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman dengan teman-teman di sini. Nah ini meanwhile our local vessel souvenir enak lah, lebih gotong royong kan, termasuk awak-awak kapalnya. Kalau di sana itu cuek-cuek aja, berangkat ngobrol sebentar, kerja kerja pulang udah masing-masing. Kalau di sini enggak, berangkat sambil bercanda, kerja sambil bercanda, tapi namun tetap serius ya, benar-benar kerasa kekeluarganya. Jadi ya aja menghadapi likan. Nah kalau teman-teman mau lebih tahu tahu lebih jauh tentang apa perusahaan survei yang ada di Indonesia maupun ada juga Atlantis, ya cukup banyak juga lah yang apa yang lebih mid levelnya lagi. Kalau ini kan udah cukup besar juga. Kemudian saya juga kan apa alumninya ya, jadi saya masih mengamati, masih cukup dekat dengan orang-orang. Ini Royal Haskoning biasanya sebagai klien atau konsultan. Nah, kemudian ada GeoXYZ, Next Geo Solution. Kemarin perusahaan survei dari Australia yang mencoba survei dari dari Darwin ke Singapura karena sekitar 4.000 kilometer ya. Dia tadi mau menggelar kabel untuk yang ada di Darwin buat memenuhi sekitar 15% kebutuhan listrik Singapura.
tapi entah kenapa sekarang berhenti di tengah jalan. Itu nama proyeknya Sun Cable. Sektornya sedikit terpisah ya, karena kita bukan perusahaan, kami bukan perusahaan survei untuk saat ini, tapi kami lebih ke support bos-bos inilah istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka butuh bantuan untuk reporting ya kami menyediakan layanan itu. Nah ini software yang relate yang harus teman-teman bisa mulai pelajari. Yang pertama KPS itu sebetulnya lebih ke navigasi untuk pengolahan multi beam. Nah ini nggak ada salahnya juga sebenarnya kalau belajar. Cuma kalau misalkan untuk fokus sebagai seorang geofisis itu ada osismota itu bisa hanya untuk apa ya, ngepick secara lokal juga, dia bisa batimetri juga. Cuma keutamanya lebih ke side scan dan SBP. Kemudian ada Wadux. Nah, ini dia apa ya? Ini produk Indonesia sama beliau, wah keren banget lah software-nya. Dan memang jelas semuanya juga masih banyak kekurangan, pasti akan terus diperbaiki. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan coba pakai Wadux ini untuk apa ya, cinta produk dakwah dengan kebutuhan geofisis gitu. Karena si developernya juga backgroundnya geofisis, dia 10 tahun dia, tapi dari fisika bumi itu S2-nya sempat di Prancis juga. Terus ada kode Octopus, ini sama Mosonaris, dia mirip dengan KPS. Kemudian ada Pro itu lebih seperti Promax hanya untuk apa, processing data seismik. Kemudian untuk pemetaannya kita kan outputnya seperti QGIS, ArcGIS, bisa AutoCAD juga untuk bikin chart global mapper juga, itu udah wajib hukumnya, nggak bisa nggak, karena mau nggak mau kita harus punya ini apa ya, uh, opsional tapi sebetulnya diutamakan karena ini akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita, karena di dalam survei ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang looping gitu ya, format lagi, ngaklik lagi, apa ya, wasting time kan. Jadi dengan menggunakan Python ini dia bisa mengotomasi itu semua. Oke, ya alhamdulillah akhirnya kurang lebih pengantar survei geofisika laut itu. Misalkan ada pertanyaan, silakan malah dilanjutkan oleh Ibu MC ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Jadi di kolom chat ini sudah ada